Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One yang saat ini sedang menayangkan sidang putusan terhadap penyerang Novel Baswedan. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dimulai sejak pukul 13.00 siang tadi, pemirsa, dan hingga kini masih berlangsung. Di mana sidang putusan terhadap para penyerang Novel Baswedan ini dilaksanakan di dua tempat melalui telekonferensi. Majelis Hakim berada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sedangkan para terdakwa berada di Makobrimob Kelapa II Depok. Sebelumnya, peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017. Saksi dihubungi langsung oleh Bapak Yuda, kemudian Bapak Yuda mengatakan siapa yang dikira melihat apa-apa yang memberikan kesaksian BAP di Polsek Kelapa Gading. Kemudian saksi mengetahui bahwa Novel Baswedan ada di rumah sakit dari berita bahwa hubungan Novel Baswedan dengan tetangga sangat baik. Ketika saksi mengajar di madrasah, Novel Baswedan selaku donatur ketika ada acara hari besar Islam, Novel Baswedan selalu ada sumbangsih ke masyarakat sekitar. Bahwa pada saat saksi berjalan pulang dari masjid, kemudian melihat dua orang yang berada di belakang mobil parkir. Pada saat itu tidak ada penerangan, akan tetapi ada lampu ayam kuning dekat tukang sate. Bahwa saksi mengatakan ada percikan dari tuangan air keras yang tidak dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa Rahmat Kadir Maulidi membantahnya, yaitu mengenai penerangan pada saat itu remang-remang. Pada saat itu terdakwa duduk di keramik menggunakan helm, dan terdakwa bersama Roni Bugis menggunakan helm. Bahwa terdakwa tidak menggunakan botol aqua, melainkan pakai mug gelas. Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. Saksi Lomri bin Samin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian di Polsek Kelapa Gading, bahwa saksi 3 kali diperiksa penyidik. Yang pertama pada hari kejadian bulan April tahun 2017, yang 3 tahun yang lalu, tanggal dan harinya lupa. Yang kedua saksi lupa, dan yang ketiga pada bulan Ramadan tahun ini. Bahwa kejadian ketika saksi diperiksa, sistem pemeriksaannya interview tanya jawab. Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaannya dan kemudian saksi tanda tangani. Bahwa sebelum saksi tanda tangan berita acara tersebut, saksi baca terlebih dahulu, kemudian saksi tanda tangani. Bahwa saksi diperiksa penyidik terkait kasus penyiraman Novel Baswedan. Bahwa peristiwa penyiraman tersebut terjadi di Kelapa Gading dekat Masjid Al-Ihsan di Jalan Deposito Blok B. Bahwa peristiwa penyiraman tersebut terjadi setelah sholat subuh sekitar jam 5 pagi. Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyiraman tersebut. Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyiraman tersebut karena saksi mengalami sendiri pada saat kejadian, saksi yang menolong Novel Baswedan. Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penyiraman terhadap Novel Baswedan. Bahwa saksi mengetahui Novel Baswedan disiram air keras karena pada saat saksi tiduran di depan masjid sehabis sholat subuh, saksi mendengar teriakan orang minta tolong. Bahwa ketika saksi mendengar suara teriakan orang minta tolong, saksi tidak mengenal suara teriakan tersebut. Bahwa teriakan tersebut berasal dari arah rumah Novel Baswedan di sebelah barat masjid. Bahwa ketika saksi mendengar teriakan tolong, kemudian saksi bangun ke arah sumber teriakan. Kemudian saksi melihat Bapak Iman sedang gandeng Novel Baswedan. Setelah itu saksi langsung memberitahu orang-orang di masjid.
bahwa jarak saksi ketika bangun tidur di masjid dengan Novel Baswedan sekitar 10 meter, bahwa pada saat itu muka Novel Baswedan tunduk dan matanya udah merah, bahwa ketika saksi melihat Novel Baswedan dipapah oleh Bapak Iman, saksi ke dalam masjid untuk memberitahukan, kemudian jamaah masjid keluar dan pada saat di depan masjid Bapak Iman pulang ke rumah, saksi langsung papah Novel Baswedan ke tempat air wudhu. Bahwa saksi tidak mendengar Bapak Iman berteriak minta tolong. Yang saksi lihat Bapak Iman hanya memegang Novel Baswedan dan yang berteriak minta tolong hanya Novel Baswedan. Bahwa ketika Novel Baswedan dipapah oleh Bapak Iman sampai di masjid, selanjutnya saksi membawa Novel Baswedan ke tempat wudhu dan diguyur air, selanjutnya langsung dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Bahwa yang mengguyur Novel Baswedan di tempat wudhu adalah Novel Baswedan sendiri dan saksi yang pegang Novel Baswedan. Bahwa Bapak Iman tidak ikut memegang Novel Baswedan di tempat wudhu masjid, karena ketika Bapak Iman memapah Novel Baswedan sampai di masjid, Bapak Iman langsung pulang. Bahwa yang membantu Novel Baswedan ketika di tempat wudhu masjid, selain saksi, di belakang ada juga Bapak Haji Hasan, Bapak Yuda, dan banyak orang di sana. Bahwa setelah Novel Baswedan diguyur di tempat wudhu, selanjutnya Novel Baswedan dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading menggunakan mobil sedan Bapak Yuda. Bahwa saksi tidak ikut mengantar Novel Baswedan ke rumah sakit. Bahwa setelah Novel Baswedan dibawa ke rumah sakit, selanjutnya saksi menunggu di rumah Novel Baswedan. Bahwa dalam perjalanan dari masjid ke rumah Novel Baswedan untuk mengambil dompet, pada saat itu saksi menggunakan mobil, tidak jalan kaki. Kemudian ketika mobil mau ke rumah sakit, mobil mampir di rumah Novel Baswedan. Kemudian saksi turun dari mobil menunggu di rumah Novel Baswedan, menemani orang rumah Novel Baswedan dan menunggu anak-anak Novel Baswedan. Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempatkan maju Novel Baswedan di teras rumah Novel Baswedan. Bahwa pada saat saksi di depan teras rumah Novel Baswedan, saksi melihat isi di dalam cangkir tersebut sudah kosong. Bahwa kejadian penyiraman Novel Baswedan terjadi di depan rumah Bapak Wisnu, karena itu jalanan depan rumah Bapak Wisnu masih berbekas di tembok dan jalanan masih mengepul seperti asap. Bahwa saksi ketika mau ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, saksi melihat dua orang menggunakan sepeda motor jenis matic. Bahwa saat dari arah saksi sekitar 25 meter, saksi melihat dua orang menggunakan sepeda motor. Dua orang tersebut menggunakan helm, jaket, berboncengan dan memutar di sana. Bahwa setelah selesai sholat, saksi langsung rebahan, kemudian saksi mendengar suara teriakan. Bahwa sebelum peristiwa yang terjadi pada Novel Baswedan yang dibicarakan dalam grup WhatsApp hanya masalah pengajian. Bahwa sebelum peristiwa yang terjadi pada Novel Baswedan tidak ada info yang diberitakan di grup tentang orang yang mengancam Novel Baswedan. Bahwa kedua orang yang mengendarai motor tersebut badannya agak tegap dan kekar. Bahwa tempat saksi melihat orang yang mengendarai motor tersebut penerangannya remang-remang, di sana ada tiang listrik dan ada lampunya. Bahwa ketika azan subuh, saksi melihat orang mengendarai sepeda motor di depan masjid mengarah ke rumah Novel Baswedan, kemudian mereka belok ke kanan. Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan jalan dan tidak sempat berhenti di masjid. Bahwa saksi melihat orang mengendarai motor tersebut pada saat saksi baru keluar dari kontrakan. Bahwa jarak saksi ketika melihat sepeda motor kurang lebih 25 meter. Bahwa saksi dalam jarak 25 meter tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang yang mengendarai motor tersebut. Yang saksi lihat hanya ada dua orang berboncengan di motor dengan menggunakan helm.
bahwa pada saat saksi melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, saksi sempat bertemu dengan Novel Baswedan. Bahwa saksi tidak melihat Novel Baswedan keluar dari masjid pada saat setelah sholat subuh berjamaah. Bahwa saksi melihat Bapak Iman pulang sebelum Novel Baswedan sempat di tempat wudhu. Kemudian saksi yang membantu Novel Baswedan ke keran air wudhu. Bahwa pada saat Novel Baswedan ditinggal pulang oleh Bapak Iman di depan masjid, tidak ada yang membantu Novel Baswedan menuju air keran wudhu karena Novel Baswedan masih bisa berjalan sendiri. Bahwa saksi hanya jalan di belakang Novel Baswedan sampai ke keran tempat wudhu karena ada rasa takut saksi mengikuti di belakang Novel Baswedan bersama dengan bapak-bapak yang lain. Bahwa Novel Baswedan ke keran wudhu jalannya sempoyongan dan matanya tertutup. Bahwa tidak ada yang membantu menggandeng Novel Baswedan ke keran wudhu karena saat itu sangat grogi dan panik. Bahwa Novel Baswedan setelah sampai keran, Novel Baswedan langsung membuka keran dan langsung diguyur. Bahwa tidak ada yang menunjukkan letak keran tempat wudhu karena Novel Baswedan sudah mengetahui tempat keran wudhu dan Novel Baswedan sering berwudhu di sana. Bahwa lama Novel Baswedan membasuh mukanya hanya beberapa menit karena pada saat itu Novel Baswedan berteriak-teriak minta dibawa ke rumah sakit. Bahwa sebelum Novel Baswedan membasuh mukanya di tempat keran wudhu tersebut, saksi melihat muka Novel Baswedan basah kuyup. Bahwa sebelum muka Novel Baswedan dibasuh di tempat wudhu, saksi sempat melihat muka Novel Baswedan, akan tetapi mukanya ditutup dengan tangan. Bahwa saksi melihat dahi bersih Novel Baswedan dan tidak ada bekas-bekas darah. Bahwa pada saat saksi memegang perut Novel Baswedan, saksi merasakan cipratan di pipi saksi dan saksi merasakan panas dan gatal. Bahwa pada saksi bahwa setelah Novel Baswedan membasuh muka di keran tempat wudhu masjid, Novel Baswedan dimasukkan ke mobil dan dibawa ke rumah sakit mitra keluarga. Bahwa saksi tidak ikut mengantarkan Novel Baswedan ke rumah sakit, saksi menunggu di rumah Novel Baswedan. Bahwa saksi tidak tahu Novel Baswedan dirawat di rumah sakit berapa hari. Berapa saksi tidak tahu tentang cerita-cerita tentang ada apa dengan Novel Baswedan. Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya orang yang mengintai atau memata-matai Novel Baswedan. Bahwa saksi tidak tahu kenapa Novel Baswedan disiram oleh pelaku. Bahwa saksi melihat dua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut satu kali, yaitu ketika mau masjid atau sholat subuh berjamaah. Bahwa sekitar 1 bulan kemudian sebelum kejadian, saksi sempat melihat ada dua orang yang duduk-duduk di dekat masjid mengendarai sepeda motor Vario dan sepeda motornya parkir di tukang sate. Bahwa saksi tidak ingat apakah ciri-ciri dua orang yang duduk dekat masjid tersebut sama dengan orang yang saksi lihat ketika saksi mau pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Bahwa ciri-cirinya orang yang duduk dekat masjid sekitar 1 bulan sebelum kejadian, potongan rambutnya dua-duanya pendek, wajahnya saksi lupa, yang satu agak kurus, yang satu agak gemuk. Bahwa saksi melihat dua orang yang sedang duduk dekat masjid sekitar 1 bulan sebelum kejadian dan jarak sekitar 3 meter. Bahwa saksi melihat dua orang yang sedang duduk dekat masjid sekitar 1 bulan sebelum kejadian tersebut, sebelum maghrib sampai habis isya,
duduk di dekat masjid dan tidak ikut sholat. Bahwa saksi tidak menegur dua orang yang sedang duduk dekat masjid sekitar 1 bulan sebelum kejadian tersebut karena saksi tidak kenal. Bahwa saksi tidak tahu apakah dua orang yang sedang duduk di dekat masjid sekitar 1 bulan sebelum kejadian mengambil foto atau gambar di sekitar lingkungan perumahan. Bahwa saksi kenal dengan Bapak Yono. Bapak Yono adalah teman saksi. Bahwa Bapak Yono sempat mengambil foto motor dua orang yang sedang duduk dekat masjid sekitar 1 bulan sebelum kejadian, dan pada saat itu saksi bersama Yono sedang nongkrong di tukang sate. Saksi melihat dua orang asing sedang duduk yang tidak dikenal. Sampai isya dua orang tersebut masih ada, kemudian setelah isya orang tersebut naik motor pergi. Bahwa dua orang yang sedang duduk dekat masjid sekitar 1 bulan sebelum kejadian tersebut tidak mirip dan bukan seperti terdakwa. Bahwa saksi melihat ada cangkir yang tergeletak di jalan. Bahwa yang mengambil cangkir tersebut adalah orang yang tinggal di sebelah rumah Novel Baswedan, akan tetapi saksi tidak tahu namanya. Bahwa pada saat saksi membantu Novel Baswedan di tempat wudhu masjid, saksi tidak mencium bau, akan tetapi saksi rasakan gatal selama 3 hari. Bahwa ketika saksi melihat dua orang yang mengendarai sepeda motor menuju ke jalan tebus itu, menurut saksi dua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut kemungkinan berpapasan dengan Novel Baswedan. Bahwa barang bukti tersebut sudah ada di rumah Novel Baswedan sebelum mobil berangkat mengantarkan Novel Baswedan ke rumah sakit. Bahwa penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa baju, gamis, cangkir, sandal, dan peci kepada saksi. Kemudian saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi lihat di teras rumah Novel Baswedan. Bahwa saksi pada saat 1 bulan sebelum kejadian, saksi melihat dua orang duduk di dekat masjid dan sepeda motornya di tukang sate berjenis kelamin laki-laki dan perawakannya satu agak pendek, yang satunya lagi agak tinggi. Bahwa pada saat saksi mau masuk ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, saksi tidak Saksi melihat orang asing duduk di tempat tersebut 2 kali, yaitu ketika kejadian dan sebelum kejadian. Bahwa jenis sepeda motor yang bahwa jenis sepeda motornya orang asing tersebut untuk yang sebelum kejadian, saksi tidak perhatikan motor yang orang asing tersebut. Bahwa saksi tidak tahu ciri-ciri orang asing yang saksi lihat ketika sebelum kejadiannya dan pada saat kejadian apakah sama atau tidak. Bahwa posisi duduk orang asing yang saksi lihat pada saat kejadian dan sebelum kejadian posisi duduknya sama. Bahwa saksi tidak bisa memastikan orang yang saksi lihat ketika saksi berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah tersebut dari orang Jawa atau orang di luar Jawa. Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Novel Baswedan sekitar 50 meter. Bahwa saksi mendengar tentang kejadian penyiraman Novel Baswedan dari kakak saksi. Bahwa saksi tidak memperhatikan warna helm yang dipakai orang yang saksi lihat ketika saksi akan berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada barang lain di samping orang yang saksi lihat ketika saksi akan berangkat ke masjid atau sholat subuh berjamaah karena gelap. Bahwa gestur tubuh orang yang saksi lihat ketika saksi akan berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, yaitu yang berdiri kurus tinggi, yang duduk gemuk agak pendek. Bahwa gestur tubuh kedua orang yang saksi lihat ketika saksi akan berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah untuk terdakwa Rahmat Kadir, dari bentuk gestur badannya kekar sama dengan
orang yang duduk ketika saksi lihat saat berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Untuk terdakwa Roni Bugis, dari bentuk gestur badannya sama dengan orang yang berdiri ketika saksi lihat saat berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Bahwa saksi kenal dengan Novel Baswedan hanya sekedar tahu namanya dan kenal muka saja. Bahwa saksi bertemu dengan Novel Baswedan setiap sholat berjamaah di masjid. Bahwa ada perubahan pada Novel Baswedan setelah kejadian, yaitu matanya putih. Bahwa saksi tidak tahu mata Novel Baswedan yang kanan berwarna putih tersebut bisa melihat atau tidak. Saksi hanya melihat ada perbedaan antara mata yang kanan putih dan mata kiri normal. Bahwa saksi tidak ikut dalam grup WhatsApp Al-Ihsan. Bahwa saksi pernah melihat gambar atau foto yang diberikan pelaku dari berita televisi. Bahwa saksi di lokasi perumahan biasa dipanggil Kiki. Bahwa menurut keterangan dari saksi Eko, bahwa saksi mendapat gambar foto yang diberikan pelaku, yang diperkirakan pelaku yang mengancam Novel Baswedan, dan menurut saksi foto tersebut bukan di handphone saksi. Saksi sempat lihat foto di handphone, tapi saksi lupa handphone tersebut milik siapa. Bahwa jarak saksi dengan kedua orang yang saksi lihat ketika saksi berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah sekitar 1,5 meter dan tidak terlalu jauh. Bahwa saksi mendapatkan berita dari kakak saksi tentang kejadian Novel Baswedan sekitar jam 6.30. Bahwa setelah saksi mendapatkan berita tentang kejadian Novel Baswedan, saksi tidak menanyakan kejadian lainnya kepada kakak saksi. Bahwa pada saat saksi melihat ada ramai-ramai di dekat masjid, saksi tidak pergi ke tempat keramaian tersebut. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa Rahmat Kadir membantahnya, yaitu sepeda motor yang digunakan bukan motor berjenis laki-laki, melainkan sepeda motor berjenis matic. Terhadap bantahan tersebut, tersaksi tetap pada keterangannya. Saksi Irwin EP Okam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, bahwa saksi tinggal di Jalan Gelisah 4 Blok O nomor 16A. Bahwa saksi tinggal di alamat tersebut kurang lebih sudah 6 tahun. Bahwa saksi tidak kenal secara pribadi dengan Novel Baswedan, saksi hanya kenal dengan media, dari media saja. Bahwa saksi tidak pernah bertatap muka atau bertemu langsung dengan Novel Baswedan. Bahwa pada saat kejadian tanggal 11 April 2017, saksi pada saat itu sedang di rumah. Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penyiraman terhadap korban Novel Baswedan ketika polisi datang ke rumah saksi pada hari kejadian tanggal 11 April 2017 malam hari sekitar jam 18.00 sampai jam 19.00. Bahwa tujuan polisi datang ke rumah saksi karena rumah saksi dipasangi CCTV. Kemudian penyidik menanyakan apakah CCTV yang terpasang di rumah saksi menyala. Kemudian saksi jawab CCTV di rumah saksi menyala. Selanjutnya polisi memberitahukan tentang kejadian yang terjadi terhadap Novel Baswedan tersiram dan pelakunya lari ke arah rumah saksi. Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 700 meter sampai 800 meter jaraknya. Bahwa polisi saat di rumah saksi menyampaikan ingin melihat rekaman CCTV dan saksi antar dan saksi persilakan. Bahwa pada saat polisi ingin melihat rekaman CCTV, selanjutnya saksi setelkan rekaman CCTV waktu kejadian sekitar jam 05.00 pagi tanggal 11 April 2017. Kemudian dari CCTV yang berada di depan rumah rekaman, kemudian dari CCTV yang berada di depan rumah terekam ada 2 orang lewat depan rumah saksi menggunakan sepeda motor dan memakai helm, memakai jaket. Bahwa
letak CCTV di rumah saksi letaknya di depan rumah dan di samping rumah. Bahwa dari CCTV yang berada di depan rumah saksi, saksi tidak bisa menilai gestur orang tersebut karena terlihat sangat cepat. Yang saksi lihat hanya 2 orang yang mengendarai sepeda motor, dan dari CCTV yang di samping rumah terlihat cepat juga. Saksi lihat hanya 2 orang mengendarai sepeda motor. Bahwa dalam rekaman CCTV di rumah saksi, saksi tidak melihat pengendara motor tersebut berhenti. Bahwa pada saat jam kejadian, saksi belum bangun tidur. Bahwa orang yang bekerja di rumah saksi mengatakan ada suara seperti portal tertabrak, dan tetangga saksi juga mengatakan seperti itu. Bahwa pekerja di rumah saksi tersebut tidak melihat pada saat terdengar suara portal tertabrak, dia hanya mendengar suaranya saja. Bahwa pada saat polisi datang ke rumah saksi tidak ada RT yang mendampingi. Bahwa penuntut umum memperlihatkan berita acara konstruksi dan saksi membenarkan berita acara rekonstruksi dalam berita acara tersebut, dan saksi menyatakan sama dengan yang ada di dalam rekaman CCTV rumah saksi. Bahwa saksi melihat warna helm yang digunakan oleh pengendara motor tersebut berwarna putih. Bahwa sebelum kejadian penyiraman terhadap korban Novel Baswedan, saksi tidak pernah mendengar tentang orang yang memantau rumah korban Novel Baswedan. Bahwa portal yang berada di samping rumah saksi sebelum jam 6 portal tersebut dibuka, dan jam 22 portal tersebut ditutup. Bahwa penuntut umum memperlihatkan rekaman CCTV yang ada di rumah saksi, dan saksi membenarkan rekaman CCTV tersebut. Bahwa dalam rekaman CCTV yang berada di rumah saksi, saksi tidak melihat nomor plat nomor yang dikendarai oleh orang tersebut karena tidak terlihat. Bahwa jenis motor yang saksi lihat dalam rekaman CCTV tersebut berjenis motor matic. Bahwa penyidik Polri datang ke rumah saksi malam hari di sekitar jam 18.00 sampai jam 19.00 pada hari kejadian tersebut. Bahwa setelah saksi memperlihatkan rekaman CCTV di rumah saksi tersebut, kemudian penyidik Polri mengkopi rekaman CCTV tersebut ke flash disk. Bahwa portal yang dekat di rumah saksi tidak ada yang jaga, akan tetapi portal akan ditutup sesuai jamnya. Bahwa portal yang di sebelah rumah saksi ditutup, akan tetapi saksi tidak tahu apakah pengendara motor tersebut lewat melalui portal yang berada di sebelah rumah saksi atau tidak. Bahwa CCTV di rumah saksi terpasang sejak saksi tinggal di rumah tersebut tahun 2014. Bahwa CCTV di rumah saksi sampai saat ini masih terpasang. Bahwa saksi memperlihatkan isi rekaman CCTV kepada penyidik Polri di layar monitor TV CCTV yang terdapat di rumah saksi. Bahwa yang saksi serahkan kepada penyidik Polri pada saat itu hanya kopi rekaman CCTV saja, sedangkan perangkat decoder dan CCTV-nya masih terpasang di rumah saksi. Bahwa petugas polisi yang datang ke rumah saksi berjumlah 3 orang. Bahwa petugas polisi yang datang ke rumah saksi bernama Bapak Joko. Selanjutnya Parmin Bapak Sudirman dan mengatakan ada motor lewat berisik di depan rumah proyek pembangunan, dan Parmin mengatakan juga bahwa saksi juga melihat kejadian motor yang mengebut di depan rumah proyek pembangunan. Bahwa Bapak Sukirman tidak tahu siapa korban penyiraman tersebut, dan Bapak Sukirman hanya menolong korban dan dibawa ke tempat wudhu. Bahwa saat saksi mendengar suara motor yang
mengerem mendadak tersebut saat itu saksi sudah bangun tidur. Bahwa setelah saksi mendengar suara motor ngebut dan mengerem mendadak, saksi langsung turun dan melihat ke jendela motor tersebut sudah jalan dan belok ke kiri. Bahwa saksi tidak melihat postur tubuh pengendara motor tersebut, saksi hanya melihat pengendara motor yang di belakang pakai helm berwarna putih dan motor berwarna hitam, sedangkan yang mengendarai motor tersebut saya tidak melihatnya. Bahwa saksi melihat motor tersebut ketika motor tersebut telah melewati portal. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara motor tersebut bisa melewati portal, karena pada saat saksi lihat motor tersebut sudah melewati portal dan jalan langsung belok kiri. Bahwa portal di depan rumah proyek pembangunan yang saksi tinggali tersebut tingginya sekitar 70 cm. Bahwa menurut saksi motor bisa melewati kolong portal tersebut dengan cara motor tersebut dimiringkan. Bahwa saksi tidak mendengar suara motor menabrak portal, saksi hanya dengar suara motor ngebut dan mengerem mendadak seperti motor kecelakaan. Bahwa saksi pada saat kejadian, saksi tidak tahu siapa korbannya. Saksi tahu bahwa Novel Baswedan sebagai korbannya setelah ada di televisi. Bahwa jendela tempat saksi melihat motor ngebut yang mengerem mendadak tersebut ada di lantai 3. Bahwa kedua orang yang saksi lihat dari jendela posisinya ada di atas motor dan sedang jalan kemudian belok kiri. Bahwa portal yang berada di depan rumah proyek pembangunan tersebut tidak menutupi seluruh jalan, karena di sebelah portal dekat celokan terbuka sedikit. Bahwa jalanan di depan rumah proyek pembangunan tersebut terbuat dari aspal. Bahwa hakim ketua memperlihatkan berita acara rekonstruksi mengenai portal yang berada di depan rumah proyek pembangunan tempat saksi tinggal, dan saksi membenarkannya. Bahwa saksi tidak mendengar suara lain selain suara motor ngebut kemudian mengerem mendadak. Saksi tidak pernah melakukan pengecekan setelah saksi mendengar suara motor ngebut kemudian mengerem mendadak. Bahwa sebelum kejadian penyiraman, saksi pernah melihat Novel Baswedan sholat berjamaah di masjid. Bahwa setelah kejadian tidak pernah melihat Novel Baswedan, karena tidak lama setelah kejadian saksi kemudian pulang ke kampung dan sudah tidak bekerja di rumah proyek pembangunan lagi. Bahwa saksi tidak melihat kejadian penyiraman terhadap Novel Baswedan, saksi hanya tahu dari cerita Bapak Sudirman bahwa posisi rumah bangunan proyek yang saksi tempati masih jauh dari jalan utama. Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut belok kiri dalam keadaan pencahayaan remang-remang. Bahwa saksi bertemu dengan Bapak Sudirman di rumah bangunan proyek sekitar jam 07.00. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa Rahmat Kadir Maulite membantahnya, yaitu terdakwa Rahmat Kadir Maulite bertemu dengan portal dan portal tersebut tinggi, tidak ada suara mengerem mendadak. Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya. Saksi ke-13, Eryefta A. Munajat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi diperiksa terkait perkara kasus Novel Baswedan, bahwa perkara yang menyangkut Novel Baswedan tersebut terkait kasus cedera karena bahan kimia, bahwa cedera bahan kimia berupa paparan luka di mata akibat bahan kimia, bahwa saksi adalah dokter yang menolong korban Novel Baswedan, bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian 2 kali seingat saksi tahun 2017 dan tahun 2018. Bahwa ketika saksi diperiksa penyidik, saksi dalam keadaan bebas, saksi ditanya dan dijawab sendiri dan tidak diajari oleh penyidik dan dituangkan dalam berita acara. Berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, kemudian saksi paraf dan saksi tanda tangani. Bahwa majelis memperlihatkan berita acara pemeriksaan saksi dan saksi membenarkan berita acara, paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut. Bahwa awal mula saksi menolong cederanya Novel Baswedan yaitu pada tanggal 17 April 2017
saat itu saksi masih bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian saksi ditelepon oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading yang menyatakan bahwa ada kasus luka karena bahan kimia, dan kemudian saksi disambungkan dengan dokter UGD, dan kemudian saksi memberikan instruksi. Akan tetapi kemudian Direktur Rumah Sakit telepon saksi sekitar jam 7.30 WIB dan meminta saksi untuk datang segera ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Kemudian saksi sampai di Rumah Sakit Mitra Keluarga sekitar jam 8.30 WIB. Ketika saksi datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Novel Baswedan sedang dilakukan pemeriksaan oleh dokter mata, yaitu Dr. Sengdi di Poliklinik. Kemudian saksi menunggu sampai Novel Baswedan datang ke ruangan rawat, dan di sana saksi melakukan pemeriksaan. Sebelumnya saksi ketahui dari informasi awal bahwa Novel Baswedan terkena bahan kimia. Apapun bahan kimianya, hanya ada dua kemungkinan, yaitu antara asam kuat atau basa kuat. Kemudian instruksi awal saksi pada saat saksi mendapatkan informasi awal kepada dokter jaga UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, yaitu Dr. Cecilia, untuk segera melakukan irigasi atau membilas untuk menetralisir. Kalau asam dinetralisir menjadi netral dan basa dinetril menjadi netral. Bahwa pada saat saksi menginstruksi dokter UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, yaitu Dr. Cecilia, saksi masih di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saksi instruksikan dokter UGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dengan menggunakan telepon. Bahwa setelah saksi bertemu dan memeriksa Novel Baswedan di ruang perawatan, saksi memeriksa saksi Novel Baswedan di ruang perawatannya, dan saksi melihat wajah saksi Novel bengkak-bengkak melepuh, dan di sana banyak krim. Dan saksi sampaikan kepada Novel Baswedan pada saat itu bahwa ini harus saya bersihkan dan tidak mungkin saksi periksa di ruang perawatan ini. Dan saksi bilang akan bius, dan Novel Baswedan mengatakan siap untuk dibius. Dan setelah itu saksi bilang juga ke dokter Sengdi, saksi akan mencuci pasien Novel Baswedan, dan dokter Sengdi ikut dengan saksi. Kemudian selanjutnya saksi hubungi dokter anestesi, dan pencucian tersebut terlaksana jam 10 WIB. Bahwa secara fisik saksi lihat keadaan wajah Novel Baswedan pada saat pertama kali saksi lihat, yaitu kulit wajah terlihat berwarna lebih gelap, bengkak, khusus di daerah tulang pipi kiri ada lebam. Bahwa secara umum istilah luka bakar tersebut bisa dikarenakan terkena api, terkena air panas, terkena listrik, terkena bahan kimia, termasuk suhu yang ekstrim rendah, dan terhadap korban Novel Baswedan ini disebut luka bakar kimiawi. Dan luka bakar kimiawi yang saksi ketahui selesai melakukan tindakan terhadap Novel Baswedan, pasien Novel Baswedan dibawa ke ruang pulih sadar, dan kemudian setelah baik semuanya kemudian kembali ke ruangan perawatan. Bahwa selama di ruang perawatan, mata pasien Novel Baswedan tidak ditutup, semua muka dan wajah Novel Baswedan dibungkus dan dibuatkan jendela di bagian matanya agar obat bisa masuk dengan efektif. Bahwa pagi hari Novel Baswedan dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, dan pada malam harinya keluarga Novel Baswedan meminta pindah. Bahwa sikap saksi setelah keluarga Novel Baswedan meminta pindah, yaitu saksi disampaikan oleh pimpinan Rumah Sakit Mitra Keluarga bahwa atas permintaan keluarga Novel Baswedan akan dipindahkan ke Singapura. Kemudian saksi jawab, kenapa terburu-buru? Kita tunggu amarahnya meredam dan saksi bisa melakukan evaluasi apa yang seharusnya dikerjakan, dan jangan terburu-buru. Akan tetapi karena dari pihak keluarga Novel Baswedan meminta seperti itu, maka saksi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa sewaktu saksi melakukan perawatan dan tindakan terhadap pasien Novel Baswedan, terhadap luka yang ada pada pasien, saksi sangat berhati-hati dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan, karena sebaiknya menunggu agar tenang terlebih dahulu. Karena apabila melakukan penyembuhan dan pasien tidak tenang, tentunya tidak baik. Akan tetapi apa yang saksi sampaikan tidak didengar karena keluarga ingin cepat-cepat dibawa ke klinik mata di Singapura. Bahwa setahu saksi, Novel Baswedan mau diberangkatkan ke Singapura keesokan paginya, akan tetapi malam harinya sudah pindah. Bahwa saat pasien Novel Baswedan berangkat ke Singapura, saksi membuat resume medik tetapi tidak untuk dikirim ke Singapura, dan saksi tidak merujuk. Bahwa saksi tidak tahu mengenai rujukan yang dibuatkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading terhadap pasien Novel Baswedan untuk dirawat ke Singapura. Bahwa terkait rujukan ke Singapura, pimpinan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading tidak bertanya atau meminta pendapat kepada saksi, akan tetapi hanya memberitahu. Bahwa saksi memberitahukan kepada pimpinan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading tentang keadaan kondisi pasien Novel Baswedan, dan saksi beritahukan kepada Direktur Medik Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading.
Bahwa yang saksi sampaikan kepada Direktur Medik Rumah Sakit Mitra Keluarga, yaitu saksi beritahukan rencana evaluasi terhadap pasien, akan tetapi karena adanya permintaan dari keluarga pasien Novel Baswedan untuk dipindahkan ke Singapura, maka saksi tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Bahwa setelah pasien Novel Baswedan pindah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga, secara non formal saksi melihat dari berita di media mengenai perkembangan Novel Baswedan, bahwa saksi melakukan perawatan terhadap pasien Novel Baswedan 1 kali di kamar operasi. Bahwa saksi mengetahui pasien Novel Baswedan mau dipindahkan pada malam harinya, saksi telepon dan diberitahukan bahwa sebagian wajah Novel Baswedan lukanya agak gelap dan lebam, yaitu sekitar kelopak mata atas, kelopak mata bawah sebelah kiri dan kanan sebelah kiri masih ada cipratan bahan kimia dan warnanya lebih gelap, akan tetapi untuk mata ke bawah tidak. Bahwa tidak ada luka di bagian tubuh dari Novel Baswedan selain di sekitar mata. Bahwa luka di bagian wajah Novel Baswedan dibungkus kecuali bagian mata. Bahwa luka dibungkus karena dengan balutan tersebut akan terasa nyaman bekas lukanya, meskipun satu obat sudah diberikan dan saksi melakukan prosedur dengan membersihkan lukanya, dan salah satu cara meredam nyeri tersebut yaitu dengan cara dibalut dan ditambahkan krim pelembab untuk memberikan rasa nyaman dan melindungi dari paparan infeksi. Bahwa dari kondisi luka Novel Baswedan, luka untuk kulit Novel Baswedan pada saat itu dalam tingkat kategori moderat. Bahwa kategori moderat adalah kategori sedang dan saksi masukkan kategori sedang karena tidak hancur atau tumpang camping. Bahwa yang mengatasi luka Novel Baswedan pertama kali Dr. Cecilia di ruang gawat darurat. Bahwa yang memberikan kain kasa basah pertama kali kepada Novel Baswedan adalah Dr. Cecilia. Bahwa untuk penanganan terhadap Novel Baswedan tersebut, protokol pertama yaitu diberikan air. Bahwa tindakan dokter memberikan air, irigasi air adalah air biasa dan steril. Bahwa untuk menentukan luka tersebut karena kimia basah atau kimia asam, yaitu secara klinis dilihat dari tampilannya. Kalau zat kimianya asam, itu memberikan tampilan luka atau jaringan tekuk yang kontak dengan asam memberikan warna gelap. Kalau terkena zat yang bersifat basah, itu menjadi putih. Jadi kalau zat asam tersebut menjadi kering warna kusam gelap, akan tetapi kalau yang basah kulitnya itu berkeringat. Bahwa diperlukan beberapa hari untuk evaluasi sampai mana kerusakannya, apakah lebih rusak kiri atau kanan. Bahwa saksi menjadi spesialis bedah plastik sejak tahun 1997. Bahwa saksi sudah menangani pasien seperti korban Novel Baswedan luka bakar kimia sekitar 20-30 pasien. Bahwa luka akibat asam sehingga menimbulkan kulit berwarna gelap, pH-nya di bawah 6. Bahwa dilakukan tindakan pengelupasan kulit hanya di daerah yang hitamnya saja, di daerah yang lain tidak. Bahwa Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading apabila menemukan pasien seperti Novel Baswedan, maka yang pertama kali dihubungi adalah saksi. Bahwa ketika saksi pertama kali melihat kondisi Novel Baswedan, kemudian saksi melihat riwayat apa yang sudah dilakukan oleh dokter sebelumnya, dan saksi melihat apa yang dilakukan dokter sebelumnya sudah benar. Bahwa saksi dihubungi pertama kali oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga pada jam 7.30 WIB. Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Saya ulangi, bahwa saksi rekomendasikan dan rencanakan untuk segera dilakukan tindakan, yaitu kesediaan pasien Novel Baswedan untuk dilakukan pencucian dalam bius supaya mudah dan lebih efektif karena tidak ada faktor nyerinya. Bahwa jam 10 WIB baru dilaksanakan pembiusan karena secara teori tidak ada rekomendasi SOP-nya, akan tetapi panduan bagi kami di bidang kedokteran akan lebih baik bila lebih cepat. Bahwa sebagaimana yang saksi lihat, kondisi Novel Baswedan pada pukul 10 WIB menurut saksi masih baik untuk dilakukan tindakan. Karena kalau sore baru dilakukan tindakan, maka waktunya sudah tidak baik. Akan tetapi, kami ulangi, dan lebih baik tidak dilakukan tindakan. Misalnya operasi jam 4 sore, maka lebih baik tidak perlu dilakukan tindakan. Bahwa apabila Novel Baswedan masih tetap di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, rencana saksi yang penting yaitu bisa terselamatkan. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa Keramat Kadir Maulete tidak membantahnya dan menyatakan cukup. Saksi ke-14, Cecilia Mulawati Cahya di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini. Baru saja kita simak bersama pemirsa bagaimana jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, dan hingga saat ini juga persidangan masih berlangsung yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Juyamto. Dan informasi mengenai update terbaru dari persidangan penyerang Novel Baswedan ini masih bisa Anda ikuti dalam program Kabar Petang yang akan hadir sesaat lagi. Breaking news kami tutup sampai di sini. Saya Lydia Nanda pamit, terima kasih. Sampai jumpa.